Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak semua. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan Bapak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kesebangunan bangun datar. Yang mana kemarin sudah dijelaskan tentang kekongruenan bangun datar. Sekarang kita akan membahas tentang kesebangunan bangun datar. Untuk lebih jelasnya silahkan anak-anak simak video berikut ini. Matematika kelas 9, kesebangunan bangun datar. Dua bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama disebut sebangun. Tidak perlu ukurannya sama, ingat, tidak perlu ukurannya sama, tetapi sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau proporsional dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perubahan bangun satu menjadi bangun lain yang sebangun melibatkan perbesaran atau pengecilan. Dengan kata lain, dua bangun dikatakan sebangun jika memenuhi syarat. Yang pertama, perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai. A per B, AB per EF sama dengan BC per FG, CD per GH, AD per EH. 2. Sudut yang bersesuaian besarnya sama. Sudut A besarnya sama dengan sudut E. Ini bisa kita lihat A sama dengan sudut E, walaupun di gambar ini berbeda besarnya. Sudut B sama dengan sudut F, sudut C sama dengan sudut G, sudut D sama dengan sudut H. Jika bangun ABCD dan EFGH memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun ABCD dan EFGH sebangun. Dinotasikan dengan ABCD sebangun dengan EFGH. Jika bangun ABCD dan EFGH tidak memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun ABCD dan EFGH tidak sebangun. Dinotasikan dengan ini simbolnya tidak sebangun. ABCD tidak sebangun dengan EFGH. Catatan yang perlu anak-anak ingat, ketika menyatakan dua bangun sebangun, sebaiknya dinyatakan berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Contohnya A, B, C, D. Jadi yang lawannya juga dituliskan EFGH, jangan tidak berurutan FGHE. Jadi ini tidak kurang nyambung. Atau BADC, di sini EF FEHG, CDAB GHEF. Jadi harus bersesuaian dan berurutan. Contoh 1. Perhatikan gambar dua bangun yang sebangun di bawah ini. Tentukan sisi-sisi yang bersesuaian, sudut-sudut yang bersesuaian. Kita lihat sisi-sisi yang bersesuaian PQ, ini lihat PQ EF, QR, FG, RS, GH, ST, HI, TU, IJ, UP, JE. Sudut-sudut yang bersesuaian yaitu sudut P sama dengan sudut E, dan seterusnya sampai sudut U sama dengan sudut J. Jadi ini mudah kita lihat saja sisi-sisi yang bersesuaian dan sudut yang sama besar. Contoh kedua, perhatikan gambar di bawah. Ini gambar trapesium. Bangun ABCD dan EFGH sebangun. Tentukan nilai X, Y, dan Z. Ini ada nilai X, Y, dan Z. Perlu kalian ketahui
ya, besar sudut segi 4 itu 360 derajat total seluruhnya. Ini ada siku-siku sudah 2, 90, 90, 90, 90, sudah 180. Di sini berarti ya antara dua ini jumlahnya adalah 180. Di sini 180 juga. Yang B pertanyaannya panjang sisi EF, BC, dan HG. Nah, alternatif penyelesaiannya bangun ABCD dan EFGH sebangun. Berarti sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai, yaitu sudut E sama dengan sudut A, sudut F sama dengan sudut B, sudut G sama dengan sudut C, sudut H sama dengan sudut D. EF per AB, FG per BC, GH per CD, HE per DA. Yang A, bangun ABCD dan FGH sebangun dengan sudut-sudut yang bersesuaian, sehingga besar sudut G sama dengan besar sudut C, yaitu 22,6. Besar sudut D sama dengan 180 derajat dikurang besar sudut C, yaitu Y derajat sama dengan 180 derajat dikurang X. Ya, nilai X nya tadi 22,6. 180 dikurang 22,6 yaitu 157,4. Di sini ya tertulis mengapa di buku itu. Ya, mengapa dapat 157. Nah, bagaimana caranya? Ya sudah Bapak sampaikan tadi. Ya, ini 180 ini didapat dari ya dua sudut yang belum tadi diketahui besarnya. Karena besar sudut segi 4 itu 360 derajat, ada dua sudut siku-siku, berarti 90 ditambah 90 artinya 180. Jadi dua sudut yang tidak siku-siku itu jika dijumlahkan 180. Karena satu diketahui yaitu 22,6, makanya sudut yang satunya tinggal kita kurangkan 180 dikurang 22,6, dapatlah 157,4. Sudut H sama dengan sudut D, sehingga ya besarnya sama 157,4. Jadi nilai jadi nilai X itu sama dengan 22,6, Y sama dengan 157,4, dan Z 157,4. Ya, semoga ini bisa anak-anak pahami dengan mudah. Untuk lebih memahami ya seperti biasa Bapak akan memberikan tugas. Kita lanjut yang B. Perbandingan sisi yang bersesuaian adalah EF per AB sama dengan FG per BC, GH per CD sama dengan HE per DA. Pada gambar diketahui bahwa HE per DA sama dengan 15 per 20. Kenapa dapat 3/4? Sama-sama kita bagi 5, kita sederhanakan, maka didapatlah 15 dibagi 5 3, 20 dibagi 5 4. Sehingga EF per AB sama dengan HE per DA sama dengan 3/4. EF per AB nya 16 sama dengan 3/4. Diperoleh EF sama dengan kali silang 16 dikali 3 dibagi 4 sama dengan 12 ya nilai EF nya. Selanjutnya menghitung panjang BC. FG per BC sama dengan 3/4. FG nya 20 per BC sama dengan 3/4. Kali silang BC sama dengan 20 dikali 4 dibagi 3. Ya, didapatlah 26 2/3 ya, dalam bentuk pecahan campuran. Untuk mencari panjang HG ya, buat garis bantuan HO seperti pada gambar di samping, sehingga FO sama dengan EH sama dengan 15 cm,
HO sama dengan EF sama dengan 12 cm, dan OG sama dengan FG dikurang FO, yaitu 20 dikurang 15, sehingga didapat 5 cm. Gunakan teorema Pythagoras untuk menghitung panjang HG. Lihat segitiga HOG. HG sama dengan akar HO kuadrat ditambah OG kuadrat sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar 144 ditambah 25, yaitu 169. Ya, bisa ditarik akarnya, yaitu 13. Kenapa 13? Karena 13 dikali 13 169. Jadi panjang EF sama dengan 12 cm, BC sama dengan 26 2/3 cm, dan HG sama dengan 13 cm. Tugas satu saja. Sebuah batako berukuran panjang 24 cm, lebar 12 cm, dan tingginya 8 cm dengan berat 1,6 kg. Terdapat miniatur batako yang sebangun dengan batako tersebut dan terbuat dari bahan yang sama dengan batako asli. Ukuran panjang miniatur batako 6 cm. Hitunglah A. Lebar dan tinggi miniatur batako. B. Perbandingan volume batako asli dan batako miniatur. Berat miniatur batako ya dalam gram. Nah, kalau ini dalam bentuk kilo, ya tinggal kita rubah saja ke bentuk gram untuk menyelesaikannya. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai kesebangunan bangun datar. Semoga anak-anak memahaminya dengan mudah, bisa menyerap apa yang disampaikan dan bisa mengaplikasikan ya sesuai ya yang diajarkan. Ingat ya, kita masih dalam situasi pandemi COVID-19, harus mematuhi ya protokol kesehatan. Ya, ingat 3M. Yang pertama, selalu mencuci tangan ya sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Yang kedua, rajin menggunakan masker saat berpergian. Yang ketiga, ya selalu menghindari kerumunan ataupun menjaga jarak ya di keramaian. Insya Allah ya, jika kita menerapkan protokol kesehatan dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita terhindar dari virus COVID-19. Happy studying, thank you for watching. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.